ini Pak Paul, saya Ya, ngelihat kenapa ya Jinping nggak mampir ke Konoha ya? Kenapa hanya ke negara-negara ASEAN yang lain? nanti mau saya Kalau saya bahas lihat sih itu. begini, nanti Pak Paul yang bahas itu ya. Karena saya Ya, lihat begini, ya untuk melawan Amerika dia coba menciptakan suatu aliansi, aliansi Betul. ekonomi ya, Ya, dengan kekuatan pasar yang ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nggak mungkin, Jinping nggak akan mungkin ngerangkul Korea maupun Jepang, itu nggak mungkin. Iya, ya. Jadi memang Pak memang Ari, kalau dilihat sih kapok mungkin mereka datang ke Konoha ini, takut diutangin, Pak. betul. Oke, oke, yang Hasan kemudian. Pak Andi Oke. silakan. Gini, nanggapin Ompong tadi ya, kalau untuk suruh ngomongin urusan Konoha, saya bilang saya udah give up. Itu udah turun temurun berapa ratus generasi, udah nggak bisa berubah deh kalau menurut saya. Konoha ini udah kayak kanker, apa namanya, stadium 5, udah tinggal tinggal matinya aja, udah di kimo di apa nggak ada deh. Anyway, kita lihat balik lagi urusan tarif ya ke Amerika ini. Yang kita tidak takutkan nih di Amerika ini yang finish good ya. Finish good itu maksudnya barang-barang jadi seperti baju, kaos gitu-gitu ya. Itu mah itu mah dengan otomatis secara ekonomi itu akan berjalan dengan sendirinya. Contoh soal umpama kaos kaki. Kita sekarang sering beli kaos kaki yang memang dari made in China ya. Kenapa? Kaos kaki mamanya satu pasang cuma $1, satu gembel 6 pasang itu biasanya $3 ya kan. Nah, kalau tarif dinaikin, nah itu kaos kaki bisa jadi $10. Nah, kalau orang Amerika bilang $10, mendingan saya beli yang ada merek. Harganya sama-sama $10. Ini cuma contoh aja. Jadi ngapain beli yang dari Cina? Satu, kualitinya kurang bagus, gitu. Mendingan saya dengan harga yang sama, saya beli yang kualitinya tinggi, yang bikinan ya sebagai orang patriot lah, bikinan dalam negeri lah, Amerika, kan gitu. Jadi lama-lama itu barang-barang akan mati dengan sendirinya di market. Nah, yang kita khawatirkan sekarang ini yang raw material, jadi material yang apa namanya, bahan-bahan baku itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena udah berapa puluh tahun Amerika terlalu menggantungkan di luar negeri untuk raw material, untuk bahan-bahan baku. Itu yang kita khawatirkan. Contoh soal kita ini besi sama aluminium itu tergantung berat dari Kanada. Itu semua barang-barang dari Kanada. Nah, karena tarif ini kalau Kanada mau jahat, kita dicekik, kita punya besi dan aluminium dicekik sama Kanada, kita pontang-panting, bingung, nggak tahu mau kemana. Tapi umpama dari dulu kita kalau dapat aluminium sama apa besi dari dalam negeri, ya urusan tarif ini nggak ada problem itu. Nah, satu kedua, umpama dari Cina itu ya raw material itu semacam kain ya kan. Kain itu raw material itu kan murah sekali dari sana. Jadi ketergantungan terus barang-barang mineral itu banyak yang dari Cina juga. Jadi yang kita khawatirkan di sini yang raw material ini kalau kita ada ketergantungan berat ke dunia luar itu yang akan berpengaruh dengan perang tarif ini ya kan. Nah, tapi kita lihat tadi apa namanya si Jinping udah mulai bikin manuver-manuver dia ke Southeast Asia, negara-negara ya, ke Vietnam, ke Malaysia. Saya nggak tahu mungkin ke Singapura juga atau ke Kamboja, saya nggak tahu. Tapi dia nggak mampir ke Indonesia. Kenapa? Ya kita tahu lah, ya kan. Nah, jadi jadi banyak ya saya lihat itu apa penyambutannya besar banget. Kenapa? Ya mereka-mereka ini kalau mereka lihat ini udah bantuan ini utangan bang masuk nih, utang masuk kan gitu. Nah, kalau Cina ini kita lihat ya, mereka itu yang di otak mereka itu cuma cuan-cuan-cuan. Dia mau investasi bukan tujuannya untuk membantu satu negara, enggak, untungannya untuk pikiran dia itu cuan-cuan-cuan.
Kalau nggak ada cuan, ngapain dia ke apa namanya mengunjungi tempat-tempat itu? Contoh soal Indonesia, ya ke Indonesia nggak bisa cuan, dia diutangin melulu ya kan. Jadi dia mungkin ada ini ya malasnya lagi lah mampir ke Indonesia, padahal kan udah deket tuh itu. Nah, tapi kalau untuk urusan politik Indonesia apa Cina ini cuek aja, nggak perlu, nggak peduli ada perang di mana, padahal dia ekonominya kuat, dia nggak bakalan bantu orang-orang China ini, ya kan? Kalau di sana perang kayak orang kelaparan kayak di Sudan di mana, di Ethiopia orang kelaparan, dia nggak peduli, orang Cina cuek aja. Dia ke Afrika bukannya baik hati untuk bantuin orang-orang miskin, orang kelaparan. Cina masuk Afrika itu cuma ngambil mineral, ngambil ngambil apa ini apa namanya barang-barang bumi ya, tembaga, kuningan, koper gitu. Itu semua mineral-mineral semua dikedok di Afrika. Setelah umpamanya satu hari dalam waktu 10-20 tahun ke depan, kalau mineralnya udah habis dikedok, Cina nggak bakalan tinggal di situ. Padahal paling dia pasti cabut. Jadi nggak tahu deh kalau urusan sama Cina ini, saya nggak ngerti deh. Mereka itu pokoknya cuan-cuan-cuan. Kalau urusan politik, lu kelaparan lah, lu jungkir balik, dia dia cuek aja. Itu aja sih yang mau saya tambahin dari paparan si Ompong tadi. Ya, yang lain lanjut. Jadi lanjut atau Opung mau nyambung? Pak Pak Teddy Teddy, lah, Pak Pak Teddy Teddy dulu, sebagai biar opung pengamat anu dulu. sosial aktivis lama Nah, gitu ya. ya dong, ini kan kita butuh provokasi kan. Kalau enggak, nggak panas. Hmm. Enak. Pak Teddy, anu, anu, Pak Teddy, yang lain dulu deh. Siapa dulu nih? Ya Jenderal siapa apa? Cuman nih? ini Pak Paul, saya Ya, ngelihat kenapa ya Jinping nggak mampir ke Konoha ya? Kenapa hanya ke itu negara-negara ASEAN yang lain? nanti mau saya Kalau saya bahas lihat sih itu. begini, nanti Pak Paul yang bahas itu ya. Karena saya Ya, lihat begini, ya untuk melawan Amerika dia coba menciptakan suatu aliansi, aliansi Betul. ekonomi ya, Yap. dengan kekuatan pasar yang ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nggak mungkin, Jinping nggak akan mungkin ngerangkul Korea maupun Jepang, itu nggak mungkin ya. Karena ini kan semuanya ini kan bloknya Barat ya, bloknya Amerika gitu ya. Nah dia pasti akan ambil ke Asia Tenggara. Taiwan nggak mungkin. Atau dia mau rangkul India nggak bisa juga. Karena memang India lain lagi nih modelnya ini. India kan persemakmurannya kan Inggris kan. Jadi dia coba rangkul negara-negara di Asia Tenggara ini untuk memperkuat posisi tawarnya ke menghadapi Amerika. Atau yang kedua, eh karena dia tahu kalau dalam perang ekonomi ini sama dengan perang perang militer, perang fisik, ya artinya pasti berdarah-darah secara ekonomi gitu. Jadi Jinping kelihatannya mau merangkul negara-negara ASEAN ini dan buka pasar sebetulnya. Buka pasar di Betul. ini di Asia Tenggara. Tetapi yang lucunya ketika kita lihat potensi pasarnya itu paling besar dari jumlah penduduk ya Konoha gitu ya. Tapi kenapa dia nggak datang ke sini nanti Pak Paul lah yang bahas ya. Kira-kira Pak Paul. Tapi Ompong, tapi kalau secara logik kita mikir ya, kalau saya mau invest, ya saya invest di Vietnam lah. Potensinya kan besar tuh. Saya invest di Kamboja. Nah kalau invest di Indonesia, riskinya itu kan persentasenya itu kan tinggi. Makanya si Elon Musk Betul. sampai 2 kali 3 kali ke Indonesia, dia nggak mau invest. Ya, jadi mereka tahu kan, gini kita jadi jangan bukan dengan urusan agama, urusan negara, bla bla bla. Kita urusan bisnis deh. Ngapain invest di Indonesia kan? Satu, the return on investment-nya itu yang penting kan. Nanti gua buka pabrik kayak di Kalimantan, orang Cina buka pabrik susah-susah dibakar gara-gara gara-gara demo pegawai nggak suka segala macam, soalnya kebanyakan supervisornya orang dari Cina, orang-orang lokal. Ya kan repot. Jadi kalau kita lihat lagi ke depan, Vietnam ini bahaya. Vietnam ini ininya growth-nya itu ya, perkembangannya itu tinggi loh, melonjak tinggi. Ya kan? Yang saya tahu
semua pabrik-pabrik sepatu semua kan udah di Vietnam sama Kamboja, ya kan, manufacturingnya Nike, Adidas, segala macam, Puma, segala macam itu. Ya kan mereka semua pada keluar dari Indonesia, pada lari ke sana. Satu, kedua, maka teknologi udah maju nih, mobil aja listrik udah Vietnam bisa ekspor. Jadi kalau kita lihat bisnis potensial return on investment yang tinggi ya di daerah-daerah sono, yang you bilang tadi, mereka nggak mampir Jepang, ya nggak mungkin lah mampir Jepang. Ya, ke Jepang mau ngapain? Ya, ke Taiwan nggak mungkin lah, Taiwan soalnya musuh, katanya musuh. Ya kan? Jadi ya karena negara gini macam Malaysia ini juga mereka masih tanda tanya besar juga. Ya, mungkin ada urusan agama juga kan. Nah, tapi kalau Vietnam sama Kamboja itu nggak mungkin dilewati sama Xi Jinping. Soalnya ini balik lagi mereka punya ini investment strategy. Ya itu aja deh. Yang lain suruh masuk. Iya, iya. Jadi memang Pak kalau dilihat sih kapok mungkin mereka datang ke Konoha ini. Takut diutangin, Pak. Betul. Oke, yang lain. Ada